Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas tentang proses jadinya manusia. Ini merupakan sebuah ulasan logis. Sebagaimana diketahui, Al-Quran itu dilihat juga sebagai sebuah pelajaran, ya. Allah banyak memberi pelajaran kepada umatnya. Al-Quran juga dilihat sebagai kebenaran, ya. Nah, pelajaran dan kebenaran ini terkait tentang jadinya manusia. Manusia di sini bukan dalam konteks Adam dan Hawa, tetapi manusia saat ini, manusia sekarang, ya, manusia pada zaman Muhammad. Nah, sumber dari pelajaran, sumber dari kebenaran tentang jadinya manusia ini adalah Allah, ya. Jadi Allah memberi pelajaran kepada umatnya bagaimana proses jadinya manusia, ya. Jadi info jadinya manusia ini dari Allah, dan karena Allah itu maha benar, maka informasi yang diberikannya terkait tentang jadinya manusia itu adalah benar. Sekarang kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran tentang proses jadinya manusia. Al-Quran terbagi dalam dua kelompok surah, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ayat-ayat tentang proses terjadinya manusia dalam surah Makkiyah itu dapat dibaca dalam 14 surah dengan 21 ayat. Sedangkan ayat-ayat tentang proses jadinya manusia dalam surah Madaniyah itu dapat dibaca dalam 3 surah dengan 3 ayat. Baik, terhadap ayat-ayat tentang proses jadinya manusia, kita akan memberikan beberapa catatan. Sekarang kita akan melihat catatan yang pertama. Prinsipnya adalah Al-Quran itu adalah keterangan yang jelas, pelajaran bagi umat Islam. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat tentang jadinya manusia, terlihat jelas adanya inkonsistensi keterangan. Karena apa? Keterangan informasi tentang jadinya manusia itu berbeda dari satu surah ke surah yang lain, ya. Inkonsistensi itu nampak dalam bahan dan juga prosesnya. Dalam bahan sendiri juga terjadi ketidakkonsistenan, ya. Ada yang mengatakan bahannya tunggal, tetapi ada juga bahan campuran. Kalau tunggal berarti hanya satu, sedangkan campuran berarti bahannya lebih dari satu, ya. Nah, ini saja sudah terjadi ketidakkonsistenan, ya. Nah, dalam bahan tunggal sendiri itu terjadi juga ketidakkonsistenan, ya. Ada 4 surah mengatakan manusia itu dari tanah. Jadi sekali lagi, bukan dalam konteks Adam dan Hawa, tetapi dari manusia, ya, kita ini, ya. Ada 5 surah mengatakan dari mani, dari air mani. Tidak ada unsur lain. Jadi dari air mani itulah Allah menciptakan, menjadikan manusia. Ada 1 surah yang mengatakan dari segumpal darah, ya. Sedangkan bahan campuran itu juga terjadi kesimpang siuran informasi. Ada 2 surah mengatakan manusia dari tanah campur air mani. 2 surah lain mengatakan dari tanah, air mani, dan segumpal darah. Ada satu surah mengatakan manusia itu berasal dari setetes mani bercampur. Tidak jelas bercampur dengan apa. Jadi kalau kita konfrontasikan ini dengan
pemahaman Al-Quran sebagai keterangan yang jelas, bisa kita katakan Al-Quran itu tidak jelas. Nah, jadi terhadap inkonsistensi ini, pertanyaan kita tuh ya, mana yang benar? Ya. Harus ingat, semuanya itu bersumber dari Allah. Allah lah yang mengatakan demikian. Nah, dan Allah yang mengatakan berbeda-beda dari satu ke surah yang lain. Nah, demikian juga dengan prosesnya. Prosesnya juga terjadi inkonsistensi. Surah Al-Hajj dia mengatakan dari tanah dicampur dengan setetes air mani, dicampur dengan segumpal darah, dicampur dengan segumpal daging, baru dimasukkan ke dalam rahim, dan dalam proses waktu jadilah manusia. Sedangkan dalam surah Al-Mu'minun katakan manusia itu dari saripati tanah dicampur dengan air mani baru dimasukkan ke dalam rahim. Nah, beda antara saripati tanah dengan tanah ya. Nah, ini soal unsur-unsurnya saja sudah berbeda. Belum lagi ada perbedaan antara tanah dengan saripati. Kalau Allah itu konsisten, kalau Allah itu jelas, maka dari awal sampai akhir itulah yang akan dia gunakan. Ya. Sedangkan dalam surah Al-Mu'min dikatakan tanah dicampur dengan setetes mani, lalu segumpal darah dimasukkan ke dalam rahim, dan dalam proses waktu jadilah manusia. Sedangkan dalam surah Al-Qiyamah setetes mani melekat pada rahim, gitu. Tidak ada campuran. Jadi, ini juga tidak jelas mana yang benar. Ya. Semuanya bersumber dari Allah. Kenapa Allah yang maha tahu, maha teliti, maha jelas memberi informasi yang tidak jelas? Inilah catatan pertama atas ayat-ayat yang menjelaskan tentang kejadiannya manusia. Berangkat dari catatan pertama, kita sampai pada catatan kedua, di mana harus dikatakan bahwa wahyu Allah tentang informasi terjadinya manusia itu jelas sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena dalam ilmu pengetahuan, pembuahan itu hanya butuh sel sperma dan sel ovum. Ya. Jadi setelah sperma ini ketemu dengan sel ovum, menjadi zigot, lalu ditempatkan dalam rahim ibu. Nah, sperma itu berbeda dengan air mani. Ya. Memang sperma itu ada di dalam air mani, tetapi sperma itu bukanlah air mani. Yang dibutuhkan untuk pembuahan itu adalah sperma, bukan air mani. Dan tidak pernah ada unsur tanah dalam proses pembuahan. Ini ahli biologi mereka kebingungan kapan unsur tanah ini masuk ke dalam rahim. Apakah saat berhubungan seks itu, atau sebelumnya, atau sesudahnya? Selain itu juga tidak pernah ada darah atau daging ketika terjadi pembuahan itu. Nah, ini jelas bertentangan. Jadi kalau seandainya benar Allah itu maha tahu, maha teliti, maka dia akan memberikan informasi yang benar dan jelas. Tetapi faktanya semuanya itu tidak jelas dan tak masuk akal. Sekarang kita sampai pada kesimpulan logis, ya. Setidaknya ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama, tampak jelas Allah salah dalam memberi keterangan. Allah salah dalam memberi penjelasan. Sehingga dengan demikian, Al-Quran itu bukanlah keterangan yang jelas, bukanlah penjelasan yang sempurna. Yang kedua, Allah itu tidak maha tahu, tetapi sok tahu. Atau dengan menggunakan bahasa lain, Allahnya Islam itu belagu.
belagak tahu padahal tidak tahu. Ya. Nah, di sini kita dapat bertanya, mungkinkah Allah salah atau tidak tahu? Tentu agak berat mengatakan Allah itu salah, karena Allah itu maha benar, Allah itu maha mengetahui. Kalau ini kita pegang, maka kesimpulannya adalah Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Ya. Bukan, karena Allah itu maha tahu. Jadi Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Kalau bukan wahyu Allah, maka harus dikatakan Al-Quran itu adalah rekayasa Muhammad. Karena keterbatasan akal budi Muhammad, maka jadilah ketidakjelasan, jadilah pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan singkat terkait bagaimana proses jadinya manusia menurut Al-Quran.